Oke, perkenalkan nama saya Salim. Kebetulan ini saya mengundang teman saya namanya Mas Luna, Ya, udah. seorang indigo tentunya di bidang tersebut ya. Jadi kedatangan maksudnya saya mengundang dia itu ingin mengobati rasa penasaran saya tentang dunia lain seperti Terutamanya pocong ya tadi. ya yang tadi kita di WA itu tadi pocong itu kan. Maksudnya gini loh Mas, saya tuh agak heran, pocong itu lompat-lompat apa sebenarnya, apa terbang atau gimana itu? Yang saya tahu kan pocong itu kan lompat-lompat kan di film-film horor gitu. Iya, 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 iya. Jadi penasarannya itu karena terbawa film-film gitu ya. Nah, jadi gini, sebenarnya sih yang dilihat di film-film itu ya kayak lompat-lompat yang kayak model gimana-gimana gitu ya. Itu sebenarnya nggak begitu. Ya, jadi contohnya ya, pocong ini sebenarnya dia tuh kayak lilin, Kayak lilingnya. ya modelnya kayak lilin ya. Dia tuh kecil, Oke. jadi kecil ya, kayak modelnya kayak lilin gitu. Jadi dia tuh nggak lompat-lompat, Sebenarnya nggak lompat-lompat ya. enggak. Jadi kayak model lilin terbang gitu, baru dia besar kalau sudah eh, di posisinya seperti itu. Jadi modelnya kan terbang, terus dia di posisinya baru membesar kayak posisi pocong. Berarti pemahaman selama ini ya di maksudnya masyarakat kita, masyarakat Indonesia kebanyakan itu salah gitu ya, bisa dibilang salah gitu kan. Ya sebenarnya yang menimbulkan kesalahan ini kan kayak model film-film gitu kan, film-film horor Indonesia itu kan, itu membuat salahnya di situ, salah pahamnya di situ ya. Kesalahannya di situ ya. Di situ. Jadi kebanyakan orang melihat lompat-lompat gitu kan. Tapi sebenarnya enggak seperti itu. Dia modelnya kayak lilin. Kayak lilin tadi ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya itu kan pocong itu kan identiknya sama orang, maksudnya maaf, muslim gitu, meninggal kan dibungkus pakai pocong gitu kan. Terus dia meninggal, akhirnya terjadilah dia mewujud seperti itu. Yang saya tanyakan itu apakah si wujud pocong itu dari si arwahnya yang meninggal tadi atau dari bangsa lain, misalkan jin atau gimana gitu. Jadi sebenarnya ini bukan dari arwahnya bukan ya. Bukan. Itu dari jin, dan bahkan anehnya lagi, yaitu perwujudannya itu kan pocong ya. Misalnya si meninggal A perempuan, ya kan, dan menyerupainya itu jinnya kita pun nggak tahu ya. Sosok dia yang asli itu bagaimana kita nggak tahu. Dia perempuan atau laki-laki, jin perempuan atau laki-laki kita juga nggak tahu. Itu cuman sosoknya aja. Jadi itu bukan roh orang yang meninggal, bukan. Jadi benar itu dari golongan jin. Kalau misalnya ketemu ya, ketemu ya udah nggak usah disapa, karena itu bukan kerabat, temen atau keluarga, ya begitu diabaikan saja. Lebih baik diabaikan ya. Ya kalau bertemu yang seperti itu. Jadi mereka itu mewujud seperti mendiang yang meninggal itu supaya gimana maksudnya? Supaya jin-jin ini kan itu kan gunanya menggoda manusia kan. Nah jadi itu hanya dijadikan bahan supaya si jin ini bisa muncul dan dia bisa keluar ada bahan. Misalnya kalau dia muncul nggak ada bahan, nggak pakai sosok A atau sosok B, kan bingung. Atau yang ngelihatnya juga bingung, kok tiba-tiba ada pocong sedangkan medianya nggak ada, kayak gitu. Berarti itu berlaku sama perwujudan lain, semisal kayak kuntilanak, kayak gundurwo gitu. Kalau sejauh ini yang saya tahu itu memang jin yang berbeda-beda, model seperti kunti, pocong dan sebagainya ya kan. Itu jinnya berbeda-beda. Cuman merekanya sama, golongan sama, cuman mereka kalau sudah perwujudannya pocong, maka yang jin ini tetap pocong.
nggak bisa diwujud lain gitu. Bisa. Bisa juga. Bisa. Cuman dianya sudah ke pocong gitu. Maksudnya pemerannya sudah ke pocong gitu ya. Sudah ke pocong. Jadi ya contohnya kita mau jadi penyanyi, masa mau campur jadi rampok atau jadi seperti itu. Sebenarnya bisa, tapi ya perlu pelajaran tertentu lah dari mereka ya. Seperti itu. Terus kalau misalkan pocong itu sebenarnya wujud aslinya dari dia itu berarti berbentuk seperti jin. Jin itu berarti seperti golongan kita gitu, manusia gitu. Jin itu kalau sosok aslinya itu kan banyak ya, ada yang jin muslim, ada yang jin kafir, dan itu bentuknya berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Maksudnya kalau realnya itu seperti manusia kah atau seperti binatang apa kah gitu? Kalau jin muslim itu realnya seperti manusia, cuman perbedaannya saja mereka lebih putih pucat. Kalau manusia ini kan banyak nih, ada hitam manis, ada yang kuning, putih, ya macam-macam. Tapi jin juga banyak jenisnya ya, golongannya itu banyak juga. Kayak yang saya bilang tadi, kafir, muslim, banyak jin yang lain lah ya. Jin, ya pokoknya banyak. Kalau disebutin persatu-persatu. Kalau di manusia kan ada agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi dan lain-lainnya lah ya. Kalau di golongan mereka beda ya, lagi. Contohnya begitu, cuman kalau jin berbeda jenis, berbeda bentuk. Kalau manusia berbeda agama, sama bentuk. Oh, berarti maksudnya jin muslim nih tadi kan putih, pucat. Terus kalau yang kafir nih, maaf ya, yang kafir itu wujudnya berbeda. Mungkin ada yang warna merah, ada yang warna hijau, biru, hitam. Ya banyak ya. Dia itu berarti karakternya itu baik atau jahat gitu? Itu udah pasti jahat. Kalau untuk warna yang biru itu kafir ya? Kalau kafir itu bisa dibilang, pokoknya yang muslim ini cuma ada satu warna, putih. Berarti kalau yang kafir ini bisa dibilang menujunya yang dia sembah-sembah, yang dia puja-puja itu sudah pasti yang seperti pocong dan hal sebagainya, itu udah pasti jin kafir. Cuman kita nggak tahu ya dia warnanya apa nggak tahu. Kita beralih ke topik pocongnya yang tadi. Ya misalnya yang mau ditanya apa lagi? Yang kita balik lagi ke tema pocong tadi ya. Okay. Saya rasa sih pocong ini bisa dibilang di Indonesia ini ya paling terkenal juga sih ya. Indonesia paling banyak dimengerti itu tentang pocong. Terus apakah habitat mereka, mohon maaf ya, habitat mereka itu di mana gitu kebanyakan? Apakah di kuburan atau di mana gitu? Kalau yang pertanyaan seperti ini itu kan biasanya kan kebanyakan ya orang taunya dia kayak ada di bambu atau ada di mana gitu ya. Cuman sebenarnya ada juga yang ngomong, ini banyak kan, yang paling terkenalnya itu kan di pohon pisang, di tempat yang lembab, ya kan. Sebenarnya kalau buat saya pribadi itu enggak di situ tempatnya. Contohnya kita nanam pisang berhektar-hektar, kalau medianya nggak ada yang meninggal atau nggak ada kuburan atau nggak ada apa, itu pasti nggak ada yang namanya pocong. Nah jadi itu bukan tidak menjanjikan tempatnya pocong, ya kan. Jadi dia udah pasti ada di alam jin. Yang namanya makhluk-makhluk seperti itu dia sudah punya alamnya sendiri. Jadi enggak, ya bohong kalau misalnya tempatnya yang disebut-sebutkan tadi ya, kayak pohon sukun, pohon pisang, tempat-tempat yang lembab, itu sudah ada alamnya sendiri. Kan di Islam kan dijelasin tuh ada alam jin, alam manusia, ya mereka ada di alamnya sendiri. Berarti nggak bertabrakan ya istilahnya? Tidak, cuman kalau maksudnya dia itu berjalan seiringan tapi beda alam, tapi di satu dunia gitu misalkan. Ya, bisa seperti itu. Cuman kalau dia menampakkan wujudnya itu pasti ada medianya. Itu yang pokok pertama ya, misalnya ada teman kita yang meninggal atau apa, atau di sana ada kecelakaan. Nah, itu kan sudah jadi medianya, bahannya seperti itu.
Ya sejauh ini sih rasa penasaran saya udah kejawab sedikit lah ya, walaupun belum detail belum Iya. banyak, tapi ya ini udah cukup mengobati rasa penasaran saya lah. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi kayak Oh gini. iya iya boleh, kalau misalnya masih penasaran Masih penasaran? atau penasaran sama jin yang lain atau seperti kayak putih yang lain bisa tanya lagi gitu. Udah deh, ini video kita tutup dulu lah ya. Ya